Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felisa Arianti dengan NPM akhir 026. Di sini saya akan membuat video tentang olah data menggunakan metode PET Analysis dengan aplikasi SPSS. Dengan judul penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh umur dan kebiasaan merokok terhadap biaya kesehatan dengan tingkat stres sebagai variabel mediasi. Nah, di sini sebelum melakukan PET analysis, kita akan siapkan datanya terlebih dahulu. Kita klik file, import data, lalu pilih Excel dan pilih file yang kita tuju, lalu kita open, lalu kita klik OK saja. Nah, masuk pada data view, kita klik no responden, kita cut saja bagian ini, lalu pada variabel merokok, ini perlu kita transformasikan karena kita butuh untuk data numeriknya. Nah, caranya kita klik pada kolom variabel merokok, lalu kita klik transform, lalu kita klik record into same variables, lalu kita klik variabel merokok dan klik all and new values. Dan kita ubah di sini dengan keterangan ya sebagai angka 1 dan juga tidak sebagai angka 0. Nah, di sini setelah kita ubah, kita klik OK. Nah, hasilnya variabel merokok sudah berubah menjadi data numerik. Lalu, berikan keterangan pada setiap komponen dan juga jangan lupa merubah type dari variabel merokok dirubah menjadi numerik. Setelah input data dan setting data selesai, kita akan mulai olah data untuk model yang pertama, yaitu dengan cara kita klik Analyze, Regression, lalu kita klik Linear. Nah, untuk variabel stres kita masukkan pada kolom dependent, dan untuk kolom independent kita memasukkan variabel umur dan juga variabel merokok. Lalu kita klik statistiknya, kita centang Collier diagnosisnya dan juga kita centang Durbin Watsonnya. Lalu kita pindah ke kolom plots. Nah, kita masukkan Z-sheet pada kolom Y, dan untuk spread kita masukkan pada kolom X. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita juga uji model kedua, yaitu dengan caranya sama, kita klik Analyze, Regression, lalu kita klik Linear. Dan untuk biaya kita masukkan pada kolom dependent, dan untuk kolom independent kita masukkan variabel umur, merokok, dan juga variabel stres. Lalu kita klik OK langsung. Nah, selanjutnya, setelah kita uji kedua model tersebut, muncullah hasil analisis. Nah, kita interpretasikan satu persatu. Uji hipotesis model yang pertama. Nah, di sini kita bisa lihat pada kolom koefisien, dilihat bahwa hasil analisis menunjukkan nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 0,051 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka hipotesis 1 diterima. Karena terbukti umur karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat stres, yang artinya semakin tua umur karyawan, maka semakin tinggi juga tingkat stresnya. Kemudian untuk hipotesis kedua, di mana di sini hasil analisis menunjukkan nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 0,396 dan nilai signifikasinya lebih besar dibanding 0,05, maka di sini hipotesis 2 ditolak karena kebiasaan merokok berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat stres dan ditunjukkan dengan arah koefisien yang berlawanan dengan hipotesis. Nah, lanjut untuk kita uji hipotesis dalam model kedua. Di sini pada hipotesis ketiga, di mana hasil analisis menunjukkan nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 257,227 dan nilai signifikasinya di bawah 0,05, maka hipotesis 3 diterima karena terbukti umur karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan. Nah, lanjut untuk hipotesis keempat, di mana hasil analisis menunjukkan nilai koefisiensi bernilai positif sebesar 23427,776 dan nilai signifikasinya juga di bawah 0,05, maka hipotesis 4 diterima karena terbukti karyawan yang kebiasaan merokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya kesehatan. Artinya, karyawan perokok memiliki biaya kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak merokok. Nah, lanjut pada hipotesis kelima, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif sebesar 314,262 dan nilai signifikasinya di bawah 0,05, maka hipotesis 5 juga diterima karena terbukti tingkat stres berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap biaya kesehatan. Nah, lanjut, lalu untuk mengetahui hasil dari analisis hipotesis 6 dan juga hipotesis 7, untuk mengetahui indirect effect-nya kita harus menghitung dengan menggunakan Sobel test. Nah, caranya kita buka websitenya, lalu kita masukkan nilai dari output sebelumnya. Isi nilai A dengan nilai koefisien variabel umur dan juga nilai SA dari nilai standar error variabel umur. Lalu untuk poin B, ini kita isi dengan nilai koefisien variabel stres, dan untuk SB diisi dengan nilai standar error variabel stres. Setelah kita isi, lalu kita klik calculate, lalu didapatkan seperti ini.
Nah, di sini hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikasinya juga di bawah 0,05. Maka hipotesis 6 diterima. Artinya, umur secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres sebagai mediator. Nah, begitu juga caranya dengan menguji hipotesis ketujuh, kita harus menghitung melalui Sobel test. Kita masukkan saja untuk nilai A-nya ini kita ganti dengan nilai koefisien variabel merokok. Lalu untuk nilai SA-nya kita isi dengan standar error variabel merokok. Ya, lalu lanjut untuk poin B dan juga SB-nya ini tidak perlu kita ganti karena masih sama, kita menggunakan nilai dari variabel stres. Lalu langsung kita klik saja calculate dan didapatkan seperti ini tabelnya. Di sini hasil analisis menunjukkan nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka hipotesis 7 ditolak, di mana artinya kebiasaan merokok tidak terbukti secara tidak langsung mempengaruhi biaya kesehatan melalui tingkat stres. Nah, setelah semua hasil hipotesis didapatkan, selanjutnya kita akan menganalisis dari hasil hubungan kausalitasnya yang didapatkan dari model ke-1 dan juga model kedua. Untuk model ke-1, kita dapatkan persamaan regresi yaitu dengan Z sama dengan 28,130 ditambah 0,051 untuk X1-nya ditambah 0,396 untuk X2-nya. Nah, di sini untuk hubungan kausalitas umur dan juga tingkat stres, di sini terdapat hubungan kausalitas positif yang signifikan antara umur dan tingkat stres, di mana artinya umur merupakan penyebab yang nyata terhadap perubahan tingkat stres karyawan. Semakin bertambah usia karyawan, beban tanggung jawab, tekanan fisik cenderung meningkat sehingga menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Lanjut untuk hubungan kausalitas merokok dan juga tingkat stres, di sini terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan tingkat stres. Merokok tidak terbukti menjadi penyebab perubahan tingkat stres karyawan secara statistik, di mana arah koefisien yang positif juga menunjukkan bahwa perokok cenderung memiliki stres lebih tinggi, tidak sesuai dengan asumsi awal bahwa merokok menurunkan stres. Persamaan regresi model kedua yaitu Y sama dengan minus 10.975,058 ditambah 257,227 X1 ditambah 23.427,776 untuk X2 dan ditambah 314,262 untuk variabel Z-nya. Nah, di sini untuk hubungan kausalitas terhadap umur dan biaya kesehatan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara umur dengan biaya kesehatan, di mana semakin tua usia karyawan, semakin tinggi biaya kesehatan yang dikeluarkan, yang dapat dijelaskan karena kondisi fisik yang menurun seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, terdapat hubungan kausalitas positif dan signifikan antara kebiasaan merokok dengan biaya kesehatan. Karyawan perokok menyebabkan biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi dibanding non-perokok, konsisten dengan risiko kesehatan yang ditimbulkan kebiasaan merokok. Kemudian, juga terdapat hubungan kausalitas positif yang signifikan antara tingkat stres dengan biaya kesehatan. Tingkat stres yang tinggi terbukti menjadi penyebab meningkatnya biaya kesehatan karyawan karena stres berkepanjangan memicu berbagai gangguan kesehatan fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan analisis uji koefisiensi determinasi dari model 1 dan juga model 2 sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat untuk uji ini pada tabel model summary-nya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa nilai adjust R-nya pada model 1 sebesar 0,008 menunjukkan bahwa variabel umur dan kebiasaan merokok secara bersama-sama mampu menjelaskan 0,8% variasi tingkat stres karyawan. Sedangkan untuk sisanya sebesar 99,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan pada model ini. Kemudian kita juga bisa melihat pada model kedua, kita bisa melihat pada tabel model summary-nya bahwa nilai adjust R-nya pada model 2 ini sebesar 0,726 menunjukkan bahwa variabel umur, kebiasaan merokok, dan tingkat stres secara bersama-sama mampu menjelaskan 72,6% variasi biaya kesehatan karyawan. Sedangkan untuk sisanya sebesar 27,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Sekian penjelasan analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.